sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Selamat pagi semuanya. Wah, ketemu lagi sama Kak Yohan. Hari ini, hari Minggu, tanggal berapa ya? Sudah tahun 2021 bulan ketiga loh. Sudah siap untuk mengikuti kebaktian anak hari ini? Sudah siap belum? Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah makan belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah, yuk kita mau memulai kebaktian anak hari ini dengan kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami dan juga keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai kebaktian anak ini. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya setiap pujian yang akan kami naikkan dan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar boleh membuat kami menjadi anak yang memberkati banyak orang dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memuji nama-Mu, dan untuk kakak-kakak sekolah minggu lainnya yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat tak? Atau ada yang lagi, Kak, aku lagi gak enak badan nih. Kak, aku lagi capek nih. Kemarin kelasnya panjang banget ya. Kita bersyukur dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu Tuhan memelihara setiap kita. Ya, Tuhan berkati kita dari kelas-kelas yang sudah kita jalani. Tuhan memberkati kita setiap aktivitas yang boleh kita lalui. Ya, oleh karena itu hari ini, ya pagi ini, Kak Yohan ajak kita sama-sama mau pujikan lagu Bapakku Datang Padamu. Ya, kita benar-benar dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, aku mau datang pagi ini, aku mau datang hari ini untuk kami,
mau mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Ya, jadi kakak minta tolong, yuk semuanya kita mau sama-sama nyanyikan Bapakku datang padamu. Pujian akan dibawakan oleh Kak Maria. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, tadi kita udah sama-sama pujikan Bapakku datang padamu, ya, dengan semua berkat, dengan semua ucapan syukur kita. Kalau kalian ingat, hari ini ya kita merayakan Prapaskah yang keberapa? Ayo, masih ingat enggak? 1, 2, 3, atau 4, atau 5? Bener. Hari ini kita Prapaskah keempat. Prapaskah keempat berarti kita ada Prapaskah kelima, keenam, baru kita merayakan Hari Paskah. Kalian ingat Tuhan Yesus sudah mati nantinya untuk siapa? Untuk kita. Kayuhan dosa kalian, dosa kita semua. Tuhan baik tidak berarti buat kita? Baik ya, Tuhan sayang tidak sama kita? Sayang. Ya, sayang banget. Ya, oke. Sekarang ya Kak Yohan yakin kalian tidak mungkin nonton YouTube hari ini sendirian. Katakan di samping kiri kanan, nggak tahu kakak, adik, papa, mama, nenek, kakek, siapapun itu katakan, Tuhan Yesus baik loh buat aku. Tuhan Yesus sayang sama aku. Pak, Ma, Tuhan Yesus baik loh sama aku. Tuhan Yesus sayang sama aku. Ya? Oke. Kita mau lanjut ya, kita mau pujikan lagu Yesus sahabatku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia adalah sahabat kita. Yesus sahabatku.
Ya, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Thank you ya buat Kak Maria yang sudah membantu Kak Yohan hari ini untuk memimpin pujian. Nah, sudah siap belum? Sekarang waktunya kita mau mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Yuk, sekarang siapkan kitabnya. Ya, yuk, ambil dulu kitabnya di kamar. Ya, atau di mana, di meja. Ambil kitabnya, duduk yang manis, siap-siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Wah, kita bersyukur ya, walaupun kita masih di rumah, tapi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bahkan belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami dan memelihara kami setiap hari. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Terlebih dari itu Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita melihat gambar ini, apa yang kita pikirkan? Pasti kita pikirnya, oh itu untuk renang. Ya, karena ini kolam ya. Kolam renang. Tapi pernah nggak kalian melihat sebuah kolam ya? Sebuah kolam, kemudian orang-orang di sana pada tidur di sana ya, menginap di sana. Ya, kalau beda lagi ya kalau kolamnya di rumah. Tapi kalau misalnya kolam yang umum ya, yang didatangi semua orang. Kalian pernah nggak sih lihat orang menginap di sana sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun malah? Pernah nggak kalian melihat itu? Rasanya jarang ya, mungkin nggak pernah ada. Biasanya ya kalau orang datang renang, lalu pulang. Tapi di dalam Alkitab ada sebuah kolam yang beda ya, di mana orang-orang pada menginap di sana, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, kira-kira siapa sih mereka? Mereka ngapain di sana? Yuk kita coba buka Alkitab kita. Dari Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Ya, teman-teman perhatikannya dan Kak Indra akan membacakan buat kita semua. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam, ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, dia menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu itu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku,
Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Ya. Jadi dari bacaan ini kita tahu bahwa kolam itu adalah berkumpulnya orang-orang sakit. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dia sedang merayakan sebuah perayaan hari besar orang Yahudi. Ya, ketika Yesus pergi ke Yerusalem dan dia pergi ke kolam itu, kolam apa tadi? Bethesda ya. Dia menemukan banyak sekali orang-orang sakit di sana. Ya, orang buta, orang lumpuh, orang timpang. Jadi semua orang yang ingin sembuh berbaring atau tinggal di kolam itu. Mereka ngapain di sini? Di situ yaitu menantikan goncangan air. Jadi malaikat itu ketika suatu hari, jadi mereka nggak tahu pasti ya kapan itu airnya digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Jadi mereka pokoknya sudah di sana dan menunggu. Nggak tahu kapan malaikat itu datang dan menggoncangkan air itu, mereka nggak tahu pasti. Dan mereka ya menunggu aja ya. Jadi ketika malaikat Tuhan datang dan menggoncangkan air itu, mereka berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba siapa yang duluan masuk, dia sembuh. Nah tapi coba bayangkan ya, tadi kan ada orang lumpuh. Coba kalau kita jadi orang lumpuh ya, bisa nggak bergerak nggak sih? Tidak ya. Bahkan mungkin bergeser begini aja susah sekali, karena dia lumpuh. Jadi yang pasti orang lumpuh ini kalah dari orang-orang yang mungkin sakitnya mungkin tidak seberapa, atau tidak lumpuh, atau dia hanya buta. Jadi dia bisa meraba-raba aja langsung masuk ke dalam kolam itu. Tapi orang lumpuh ini kesusahan. Dia nggak bisa masuk ke dalam. Orang-orang nggak ada yang tolong dia. Kenapa? Karena semua orang di sana mementingkan dirinya ya. Ya yang penting saya sembuh ya. Saya harus duluan ini daripada orang lain biar saya sembuh. Nggak ada yang peduli sama dia. Dan teman-teman, orang lumpuh ini ternyata sudah 38 tahun ya dia lumpuh. Bayangkan ya, itu waktu yang bukan sebentar ya, itu lama sekali ya. Jadi pasti orang ini merasa putus asa, sedih ya. Karena apa? Nggak ada yang peduli sama dia. Tapi orang ini punya pengharapan. Ketika Tuhan Yesus datang ke kolam ini, Tuhan Yesus menawarkan kepada orang-orang ini, apakah kamu mau sembuh? Ya. Kepada orang lumpuh yang sudah sekian lama sakit dan berbaring di sini, ya, untuk menantikan goncangan air itu, dia mengatakan kepada Tuhan bahwa tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu, Tuhan. Dia pengen sembuh, tapi tidak ada yang bisa menolong dia. Tapi hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang menawarkan kesembuhan itu kepada dia. Siapa yang nggak mau sembuh coba ya? Dia 38 menanti ya biar dia sembuh. Sekarang ada orang yang menawarkan ingin dia supaya sembuh. Tentunya dia senang ya, dia bersuka cita. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah 38 sakit lumpuh ini. Tapi ada orang-orang yang mempersalahkan. Mempersalahkan apa teman-teman? Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi pokoknya tidak boleh ada orang yang bekerja pada waktu hari Sabat, karena pada waktu itu adalah hari Sabat ya. Jadi orang ini cuma mengangkat tilamnya, tempat yang dia tidur itu tidak boleh teman-teman. Jadi dipermasalahkan. Ya. Tapi di sini Tuhan Yesus tidak melihat itu, tapi dia melihat bagaimana orang ini harus disembuhkan walaupun itu pada hari Sabat ya. Dia lebih mempedulikan pada kebutuhan orang ini. Nah, ketika orang-orang bertanya kepada orang lumpuh ini, siapa yang menyembuhkan engkau? Oh, saya tidak tahu. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus menemukan dia di dalam bait suci ya, di dalam bait Allah.
Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia bahwa jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Tuhan tidak hanya menyembuhkan dia dari penyakitnya, tapi Tuhan juga mengampuni dia dari dosanya. Tuhan sudah mengampuni dia dan Tuhan katakan bahwa jangan berbuat dosa lagi. Kemudian dia menceritakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Ya, jadi orang lumpuh ini tahu bahwa yang menyembuhkan dia ini adalah Yesus. Pribadi yang peduli kepada dia, yang menyembuhkan dia dari penyakit yang selama ini dia menderita selama 38 tahun. Nah, teman-teman, apa yang perlu kita pelajari dari sini? Kita pelajari bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar. Ketika ada malaikat menggoncangkan air kolam itu, apakah malaikat itu yang membuat mereka sembuh? Tidak. Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang memakai cara itu supaya mereka sembuh. Ketika orang lumpuh ini sembuh, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang lebih besar. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat bukan hanya pada bagian ini ya. Kita lihat di bagian-bagian lainnya Tuhan melakukan banyak sekali mujizat. Kenapa? Karena dia Allah. Karena dia adalah orang yang memiliki kuasa. Orang yang sanggup melakukan apapun itu. Penyakit apapun itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi hari ini kita juga bersyukur karena Tuhan menjadi Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Walaupun mungkin kita sakitnya lama ya, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tetap setia dan tetap berada bersama dengan kita. Tuhan tetap memberikan kita sukacita walaupun mungkin hari ini kita sedih, kita sakit, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa. Dia punya banyak sekali cara untuk bisa menolong kita. Ketika kita sakit, mungkin kita tidak sembuh-sembuh, tapi Tuhan memberikan kita sukacita. Kita juga bersyukur kalau hari ini kita mempunyai tubuh yang sehat. Kita harus bersyukur. Dan kita juga mau berdoa bagi orang-orang yang mungkin hari ini sakitnya bertahun-tahun. Mungkin lumpuh atau buta. Kita tetap mengasihi mereka. Ya, mengasihi mereka dengan apa? Mendoakan mereka. Karena apa? Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, itu dia menunjukkan kasih-Nya. Bukan hanya dia menunjukkan kuasanya, tetapi juga kasih-Nya kepada orang yang lumpuh ini. Kita lihat ya, banyak orang nggak peduli sama dia waktu itu. Tapi Tuhan Yesus peduli karena apa? Dia mengasihi. Sama, Tuhan Yesus juga mengasihi Kak Indra, mengasihi teman-teman sekalian. Jadi kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa dan Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu bersyukur dan selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau hafal ayat. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 17c. Lukas 5 ayat 17c. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jangan lupa ya, dihafal ayatnya. Oke? Sekarang kita mau menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, atas seluruh dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan senantiasa juga memberikan kami pemeliharaan, memberikan kami segala sesuatu yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, supaya kami juga selalu bersyukur dan selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan semangat ya, pakai ingat gerakannya ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih,
kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Halo adik-adik, masih semangat untuk membuat aktivitas prapaskahnya? Nah, punya Kak Novi juga sudah selesai. Setelah minggu lalu kita membuat kartu ucapan, ya. Minggu ini saatnya kita mengisi goodie bag kita. Nah, sekarang ini Kak Novi menyiapkan beberapa bahan makanan yang akan Kak Novi berikan kepada Bapak Satpam di komplek perumahan Kak Novi. Nah, yuk kita sama-sama mengisi goodie bag kita. Isi dengan hati-hati ya, karena paper bag kita mungkin tidak terlalu kuat, jadi harus tetap hati-hati ya. Setelah kalian mengisi ya, kalian bisa memasukkan kartu ucapan kalian atau menempelkan di belakang seperti ini. Kalau ada pita, boleh juga kita tambahkan pita, atau kalau tidak ada, bisa di strapless atau di isolasi bolak-balik. Oke? Nah, adik-adik, goodie bag Kak Novi sudah selesai. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jangan lupa kalian foto ya, dan kalian kirim ke grup kelas masing-masing. Sampai jumpa.